Mengapa Islam dikaitkan dengan terorisme? Aksi terorisme selalu dikaitkan dengan agama Arab dan sering diidentikan dengan kekerasan. Benarkah Islam agama yang menghasilkan teroris? Demikian. Di-framing oleh orang-orang yang tidak suka. Kalau Islam digambarkan dengan senjata tajam, kucuran darah, pedang yang tajam, siapa yang akan tertarik kepada Islam? Oh, semua tertarik dengan itu, Gus Islah. Itulah sebabnya bangsa Indonesia lebih tertarik dengan itu. Bagaimana mengambil harta orang Cina, bagaimana memperkosa, bagaimana semua ayatnya ada, Gus Islah. Atau mungkin Gus Islah cuma bertanya doang, tanpa melihat kenyataan dan fakta. Lama puluhan tahun Islam digambarkan sebagai agama teroris, di-framing oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Pada akhirnya dengan kejadian seperti yang ada di Pamulang ini, orang non-Islam akan menganggap bahwa oh ya benar, Islam itu identik dengan kekerasan. Makanya saya bilang orang-orang di Unpam yang menyerbu adik-adik kita ketika mengadakan malam Rosario itu adalah orang-orang bodoh, tolol, konyol, tidak mengerti tentang Islam. Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau menurut saya ya jelas. Lukman Hakim, Menteri Agama, menjawab pertanyaan ini dalam program tanya jawab seputar Islam di CNN Indonesia 2021. Jadi ketika saya masih di Indonesia, saya tangkap video ini, bahwa anggapan Islam sebagai agama teroris adalah benar karena ada perintah Allah dalam Al-Quran, bukan mengajarkan perdamaian. Dan mengapa Islam dikesankan identik dengan teroris? Tentu itu adalah kesan dan anggapan yang tidak salah. Dalam ucapan-ucapan beliau, aku mendapat berkat, aku mendapat harta di bawah naungan pedang. Nama Saifuddin Ibrahim, Saifuddin itu mengambil nama ayah saudara, yaitu Saifuddin Zuhri. Saif artinya pedang, din artinya agama. Jadi saya ini pedang agama, sama dengan nama bapak Anda. Ayah saya itu pengagum orang tua Anda ketika menjadi menteri agama zaman itu. Sangat mengagumi Saifuddin Zuhri. Dan itu nama kebanggaan saya. Dan ternyata itulah yang menyebabkan saya masuk Kristen sekarang. Gus Islah, ini bukan main-main saya, sehingga saya harus menyelamatkan diri saya dan tetap ada di Amerika walaupun 3 tim polisi datang menjemput saya untuk kembali ke Indonesia. Bukan tidak suka dengan Indonesia, bukan benci dengan Indonesia. Dan saya bukan menghujat ataupun menista. Tapi kalau saya berada di dalam penjara, karena apa yang menjadi bagian dari pernyataan-pernyataan saya dan ucapan saya dan keyakinan saya, bahwa Islam tidak akan memberikan kedamaian sama sekali. Jadi meskipun ada beberapa kamuflase, adalah agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, agar sesama umat manusia saling memanusiakan antara sesama. Namun kita harus mengakui di antara mereka yang beragama Islam, mereka mendasarkan pada pemahaman tertentu terkait dengan ajaran Islam. Jadi menurut Lukman Hakim, Saifuddin, hal ini terjadi karena cara pandang yang main-main. Jadi kalau ada muslim yang hidupnya damai, itu dia bertentangan dengan 300 ayat yang saya maksud, Gus Islah. Kan saya minta kepada Menteri Agama selanjutnya, Gus Khalil Qaumas itu,
yang akhirnya apa? Kena kasus. Sebenarnya dia juga nggak salah kalau dia melakukan reportase seperti itu, sabotase seperti itu, kamuflase seperti itu. Jihad misalnya memiliki arti sedemikian luasnya yang tidak hanya dalam Al-Quran dan hadis. Jihad tidak hanya dimaknai semata sebagai peperangan, tapi jihad juga memiliki makna misalnya menuntut ilmu. Kalau dialihkan ke situ, tapi jihad bermakna khusus, yaitu mengangkat pedang. Ya kalau saya hanya sekedar menggeruduk orang lagi doa rosario, itu mah kecil. Kenapa enggak memisahkan saja leher kepalanya dengan tubuh orang itu? Itu kan yang dimaksud dengan ayat innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Al-Bayyinah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir dari orang Kristen dan orang Yahudi, mereka di neraka jahanam selama-lamanya dan mereka seburuk-buruknya makhluk. Bagaimana Quran menggambarkan kepada Muslim, dan itu adalah surat pendek yang senang dihafal oleh anak-anak kecil. Saya sebelum tamat SD sudah hafal seluruh juz amma itu. Ibu saya yang mengajarkannya, karena seorang ibu yang mengajarkan tergambar oleh saya bagaimana harus menjadi seorang Muslim. Saya dilatih, dididik, dan disiapkan untuk menjadi pemimpin Islam. Tetapi kesadaran itu kan tidak bisa ditahan. Teknologi terus berkembang. Internet membuka satu persatu. Apa yang selama ini saya hafal? Apa yang selama ini saya dicekoi? Seperti anak dipaksa minum obat supaya saya sembuh. Ternyata makin parah ajaran ini selama-lamanya. Jadi jihad termasuk kejahatan yang tidak terperikan. Oleh karena itu, di saat mana Anda berjihad dalam menerjemahkan makna itu, silakan menyantuni fakir miskin, melawan hawa nafsu sendiri. Saat jihad dipakai sebagai perang, maka konteks perang itu pun harus dipahami. Misalnya, mengapa harus perang dan apa makna perang dalam Islam? Oke. Kalau mempertanyakan itu, ya perang itu ya mengganggu, melawan orang Kristen agar tidak bisa ibadah. Itu jihad juga. Dan tidak bisa disalahkan itu. Sebelum semua ngomong, hapus 300 ayat yang menjadi ancaman bangsa ini. Dan bangsa-bangsa seperti Timur Tengah sudah hancur, udah biarin aja deh. Kalau mau ngomong kehancuran Islam sudah dekat. Makanya perang dalam Islam adalah upaya mempertahankan serangan musuh yang secara agresif dan tindakan kekerasan pihak-pihak yang memerangi kita. Tetapi memang 5 suku Yahudi dan 1 suku Najran zaman Muhammad memang harus dibantai berdasarkan ayat-ayat Quran tadi. Bahkan Muhammad mengambil istri kepala suku Yahudi setelah memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Dan betapa sadisnya itu, saudara Islah. Nderema sampean. Loh,
Bagaimana Gus Islah? Tapi ya saya berterima kasih atas keberanian saudara di dalam memperlihatkan seorang Madura, tokoh yang luar biasa yang membantu juga polisi, mau memperbaiki wajah Islam itu. Jadi Muhammad itu adalah onta yang dipakein jubah. Gak bisa disembunyikan lagi Gus Islah. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda.